untuk pada sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di dalam doa puasa. Satu hal yang kita rindukan adalah ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Karena kuasanya membebaskan kita. Kuasanya mengubahkan kehidupan kita. Kuasanya bekerja di dalam hidup kita ketika kita mulai masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Dia, kuasanya bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ada kehidupan yang baru yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Amin. Sehingga kita pada saat hari ini menyiapkan hati kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Untuk menaikkan doa-doa kita, untuk menaikkan segala permohonan kita, untuk menaikkan segala beban yang ada di dalam hati kita, baik terhadap keluarga kita, masyarakat, untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, untuk bangsa kita, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita masuk ke dalam doa, sebentar sebelum kita masuk ke dalam doa, kita akan buka renungan firman Tuhan kita di dalam 2 Tawari 20. Di dalam 2 Tawari 20, di dalam 2 Tawari 20, berita ini adalah kemenangan atas Moab dan tes. Oke. Ini lebih terang ya. Oke. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Tawari 20 ya. 2 Tawari 20. Ayat 1 sampai 2 dulu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunium. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazegon Tamar, yakni Edegedi. Saudaraku yang terkasih, kita hari ini bicara tentang Yosafat, raja orang Yehuda. Ketika itu bangsa Moab ya dan Bani Amon, yaitu satu suku, ingin menyerang Yosafat. Lalu diberitakanlah kepada Yosafat bahwasanya bangsa Amon dan Moab akan menyerang tuanku. Ingin menghancurkan tuanku, menghancurkan bangsa Yehuda ini. Dan berita ini disampaikan kepada Yosafat dan seluruh masyarakat, yang seluruh penduduk Yehuda. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita-berita yang datang kepada kita seringkali mempengaruhi kita sehingga kita menjadi takut dan khawatir dalam hidup ini. Yosafat juga khawatir, Yosafat juga takut ketika dia mendengar bahwasanya ada yang mau menyerang mereka. Bangsa yang kuat, yang siap-siap ingin menduduki, menghancurkan dan mengalahkan Yosafat dan juga rakyatnya. Dalam kehidupan kita juga sering mendengar berita-berita, berita tentang dunia ini, berita tentang Indonesia, bahkan berita tentang keluarga kita, ya, konflik di antara keluarga kita membuat kita khawatir dan takut. Bagaimana nanti kondisi keluargaku? Ketika kita melihat pelayanan yang Tuhan percayakan, saudara mendengar ada berita-berita yang tidak baik, berita-berita miring, berita-berita gosip, membuat kita khawatir, membuat kita takut, gimana pelayanan ini? Dan berita-berita itu berusaha ingin mengintimidasi kita, mengintimidasi umat Tuhan. Bahkan konflik tadi di antara keluarga, konflik di antara pelayanan, bahkan di dalam kehidupan kita
di marketplace, ya, dalam usaha-usaha kita, bangkrut laku ini. Kau lihatlah, semua orang sudah tutup, udah gulung tikar. Semua orang sudah bangkrut. Semua orang sudah susah. Dan semua berita-berita itu membuat kita khawatir, membuat kita takut untuk kita menjalani kehidupan di depan ini. Dan semua berita itu membuat kita terintimidasi. Berita apakah yang saudara dengar? Berita apakah yang membuat saudara takut? Berita apakah yang membuat saudara menjadi gentar dan khawatir menjalani kehidupan ini, menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan, memenangkan keluarga kita, memenangkan Pekanbaru ini, Riau dan seluruh bumi. Bahkan ada orang yang begitu khawatir akan sakitnya. Ketika dikatakan kau sakit kanker, kau sakit ini, sakit itu, dia khawatir, takut mati. Lalu dia gentar dalam hidupnya. Dan begitu dia stres, karena apa? Karena sakitnya. Kanker sudah stadium 3, stadium 4, ataupun hal apapun penyakit yang dia derita, yang membuat dia takut. Dan berita-berita itu akan terjadi, bahkan seringkali kita alami. Seringkali kita dapatin, kita dengarkan dari sekeliling kita, dari orang-orang yang membawa berita itu. Kemudian selanjutnya, apakah yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat ketika mendengar itu, lalu di ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut. Yosafat sebagai raja dan juga dia juga seorang raja yang dipercayakan Tuhan. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yosafat menjadi takut. Dalam kehidupan kita juga kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Akan berita yang dibawa akan menyerang kita, akan menghancurkan hidup kita. Berita-berita yang mengatakan kau akan hancur, kau akan dikalahkan. Tapi Yosafat yang dia lakukan adalah dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yosafat ambil keputusan, aku harus mencari Tuhan. Aku harus berdoa kepada Tuhan. Kami umat Tuhan harus datang berdoa. Karena dia tahu keterbatasannya. Bangsa Bani Amon dan Moab adalah bangsa yang suka berperang. Dan mereka itu banyak bersekutu, 2 suku bersekutu. Bahkan dia ingin mengambil sekutunya yang lain, bangsa yang lain, suku yang lain untuk menyerang umat Tuhan, Yehuda, Israel. Dan ketika Yosafat mendengar ini, dia menjadi khawatir. Karena apa? Karena tidak seimbang. Mereka itu orang-orang yang berperang itu terbatas. Sementara bangsa yang akan menyerang mereka adalah bangsa yang terlatih untuk berperang. Yang sudah mapan untuk berperang dan mempunyai laskar-laskar yang banyak. Tetapi keputusan Yosafat untuk mencari Tuhan, karena dia tahu hanya bersama dengan Tuhan, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Amin, saudara. Amin. Dikatakan di sini, dia berdatang kepada Tuhan dan menyuruhkan untuk berdoa dan berpuasa dan untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan saat kita khawatir, saat kita takut, kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan Yosafat ini mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, itu bukanlah merupakan keputusan yang gampang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yosafat sudah mengenal Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Dan nenek moyangnya mengajarkan kepada Yosafat
Kalau engkau mempunyai masalah, datanglah kepada Tuhan. Dan dalam ayat sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan berkenan kepada Yosafat karena dia setia dan tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi orang yang bertekun, orang yang bersekutu dengan Tuhan, dia mengenal Tuhannya, sehingga keputusannya adalah mencari Tuhan. Ada dua keputusan yang diambil manusia sekarang ini. Ketika orang menghadapi masalah, apakah dia mencari Tuhan ataukah dia mencari jalannya sendiri? Mencari bantuan manusia atau dia mencari berdasarkan pemikirannya? Berapa banyak kita yang ketika kita mengalami masalah, kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran, kekuatan kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ataukah saudara mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? Dan ketika saudara dan saya mencari keputusan mencari Tuhan, itu karena kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Amin. Karena kita mengenal Tuhanku dahsyat. Satu yang kurindu masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi. Bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Karena kuasa Tuhan membebaskan. Kuasa Tuhan mengubahkan. Kuasa Tuhan bekerja saat kita menaikkan doa-doa kita. Saat kita menaikkan pujian dan kita masuk dalam hadirat-Nya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Keputusan kita hari ini untuk berdoa akan mempengaruhi hasilnya di depan. Amin, saudara. Keputusan kita akan menentukan hasil di depan. Ketika kita mengambil keputusan mengikut Tuhan, maka saudara akan menerima hasil daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, saudara juga akan mendapatkan hasil berdasarkan kekuatan ataupun backingan saudara, ataupun pakai arwah-arwah, menyembah patung-patung, menyembah nenek moyang, dan yang lain, dan maka saudara akan menerima hasilnya di kemudian hari. Oleh sebab itu, keputusan kita saat ini untuk berdoa akan mempengaruhi hasil yang ada di depan. Amin, saudara. Sehingga tidak ada doa yang sia-sia. Saat Yosafat dan bangsa itu berdoa, tidak sia-sia doa-doanya. Lalu dia umumkan kepada rakyat, mari kita berpuasa. Karena bangsa Amon dan Moab ingin menyerang kita. Saudaraku yang terkasih, kalau Yosafat salah mengambil keputusan, maka bisa dipastikan bangsa ini akan dikalahkan. Banyak mereka yang akan mati. Banyak mereka yang akan dijajah. Sebagian dibunuh, barang-barangnya dijarah, sebagian akan diperbudak. Atau bisa saja semuanya dibunuh bangsa itu. Atau dikalahkan, dikuasai, dijarah semua barang-barangnya diambil. Kalau Yosafat salah mengambil keputusan. Kemudian kita lanjutkan. Yosafat takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lalu di ayat yang ke-6 dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, doa yang dipanjatkan oleh Yosafat, dia tahu siapa Tuhannya. Amin. Amin. Sehingga dia berkata, "Ya Tuhan kami, Engkaulah yang berkuasa. Engkau yang menghalau bangsa-bangsa. Engkau yang telah melalui nenek moyang kami, kerajaan-kerajaan telah dikalahkan. Kuasa-Mu Tuhan dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu." Bapak, Ibu, Saudara,
Doa seperti inilah yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan kita berkata, Tuhan, di tangan-Mu ada kuasa. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Allah kami yang kuat. Para hamba-hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Penginjil-penginjil memberitakan firman kepada kami dan menunjukkan betapa kuasanya Engkau bekerja. Bahkan Yosafat berkata, nenek moyang kami telah melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan dia telah dengar berita dari nenek moyangnya yang diajarkan turun-temurun. Amin, saudara. Dan inilah doa Yosafat. Yosafat tidak mengeluh terhadap doanya. Dia tidak berkata, Tuhan kenapa kami begini, Tuhan kenapa kami mau diserang Tuhan, Tuhan lihatlah Tuhan, baik-baiknya kami selama ini Tuhan, kok ada pula yang menyerang kami. Bukan itu doanya. Doanya adalah doa yang berani. Doanya doa yang semangat. Amin. Amin. Doanya adalah yang yakin Allah di tengah-tengah mereka. Dan saat ini kita harus yakin Allah di tengah-tengah kita. Dan doa itu akan menjadi doa yang berkuasa. Amin, saudara. Kalau saudara nggak yakin Allah di tengah-tengah kita, maka doa saudara akan menjadi hambar. Karena kita tidak yakin Allah ada di tengah-tengah kita. Hari ini Allah ada di tengah-tengah kita. Sama seperti Yosafat mengatakan bahwasanya, ya Tuhan Allah kami, Allah nenek moyang kami, Engkau yang ada di sorga. Dia tahu Allah itu ada di sorga. Allahnya bukan Allah orang mati. Dan Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Amin, saudara. Amin. Allah kita Allah yang hidup. Yang berkuasa, yang menghidupkan kita, membebaskan kita. Yang memberikan semangat kepada kita semua. Kepada saya, semangat dalam melayani. Semangat untuk berdoa. Semangat memberitakan Injil. Semangat dalam hidup ini. Tidak khawatir akan hidup ini. Karena Allah kita di surga. Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin, saudara. Itulah doa syafaat. Doa Yosafat. Dia tahu Allah yang dia sembah. Allah yang kuat. Allah yang berkasa. Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang selalu memberikan mukjizat. Allah yang memberikan jalan keluar. Allah yang memberikan pertolongan kepada siapapun yang meminta kepadanya. Kepada siapapun yang meminta dan percaya kepadanya, Tuhan akan menolong. Begitulah Yosafat ini mengajak umatnya, mengajak bangsanya untuk berdoa dan berpuasa. Dia meyakinkan jemaatnya, Allah kita itu Allah di sorga, Allah yang hidup, Allah yang di tengah-tengah kita. Dan dia akan menolong kita. Kemudian yang selanjutnya di dalam ayat yang 13. Ayat yang ke-13. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Jadi ada roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah jemaat berkumpul, di tengah-tengah jemaat berdoa, di tengah jemaat itu berpuasa, yaitu Yahaziel. Dia dipenuhi oleh Tuhan, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru. Inilah seruannya. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Lalu mereka mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda yang Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Yehezniel dipenuhi dan dihinggapi oleh roh Tuhan. Lalu dia berdoa, janganlah engkau khawatir, hai Yosafat, dan bangsa umat Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan engkau kemenangan. Amin saudara. Tuhanlah yang akan berperang. Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Lalu dikatakan majulah engkau besok. Majulah engkau. Beranilah. Berperanglah. Majulah. Dan kau akan melihat pekerjaan Tuhan. Lalu dikatakan dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Bapak ibu saudara yang terkasih, kemenangan belum diterima oleh bangsa Yehuda. Masih Tuhan yang berbicara kepada bangsa itu. Ketika dihinggapi oleh roh Allah, roh Tuhan, ada seorang suku Lewi dihinggapi oleh roh Allah berbicara kepada bangsa Israel. Yehuda, Yerusalem. Berbicara kepada Raja Yosafat. Jangan takut. Tuhan akan memberi kemenangan. Dan saat dia menyampaikan ini, Tuhan belum memberikan kemenangan. Mereka besoknya mereka berperang. Besoknya mereka maju. Bukan sekarang, besoknya. Kalau sekarang kita berdoa hari ini, maka besoknya Tuhan katakan, maju engkau, aku akan memberikan kemenangan. Tetapi Roh Tuhan sudah memberitahukan bahwa kemenangan akan mereka peroleh. Tuhan sudah katakan, aku akan memberikan engkau kemenangan. Aku akan menyertai engkau. Majulah. Jangan kamu khawatir terhadap bangsa Bani Amon dan Moab. Jangan takut kepada mereka. Majulah terus, aku menyertai kamu. Dan inilah akan menjadi doa kita pada sore hari ini. Amin saudaraku. Roh Tuhan akan menghinggapi kita dan memberitahukan rahasia-rahasia apa yang sedang Tuhan singkapkan di depan, yang Tuhan ingin lakukan di depan melalui kita jemaat Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Dan Yosafat mendengar itu, bangsa Yehuda mendengar itu, dan di akhir kalau nanti saudara baca, mereka pun maju berperang dan Tuhanlah yang berperang melawan segala musuh-musuh bangsa umat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Amin saudara. Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Dan hari ini kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarkan roh Tuhan, roh Allah menghinggapi kita. Sehingga dia memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Sehubungan dengan topik doa yang akan mau kita naikkan kepada Tuhan. Adakah saudara mendengar berita-berita yang menakutkan? Datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari pertolongan yang daripada Tuhan, dan dia memberikan kita kemenangan, dan dia memberikan kita jalan keluar. Dan bangsa Yosafat ini, ketika mereka berperang besoknya mau maju, mereka menaikkan puji-pujian, menaikkan syukur, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Tuhanlah Allah yang perkasa, Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Bahwasanya kasih setiamu tidak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Dan inilah menjadi doa kita pada sore dan sore hari ini. Amin saudaraku. Amin. Saudara, kita harus punya keyakinan di saat kita mendoakannya, maka Tuhan yang akan bekerja. Tuhan akan berperang.
Ada begitu banyak kuasa-kuasa dunia ini, roh-roh jahat dunia ini yang berusaha menyimpangkan umat Tuhan. Ada begitu banyak roh-roh dunia yang berusaha memecah belah umat Tuhan. Itu kita harus perangi, amin. Kita harus berdoa terhadap roh-roh yang seringkali melemahkan iman orang-orang percaya. Sehingga mereka yang dulunya rajin beribadah, rajin berdoa, kita lihat sekarang mereka mengalami kemunduran demi kemunduran. Kita harus doakan mereka. Supaya roh Allah bekerja menghancurkan segala tipu daya si jahat. Segala tipu daya si jahat. Segala kuasa-kuasa kelemahan. Kuasa-kuasa pemecah belah. Kuasa-kuasa yang mengintimidasi, yang membuat kita khawatir. Menjadi khawatir dan menjadi takut. Kita juga perlu berdoa saudara, supaya kita boleh memenangkan keluarga kita bagi Tuhan. Amin. Anak-anak kita, berapa banyak saudara yang takut masa depan anak-anaknya. Khawatir anak-anakku ini akan jadi apa lah nanti ini. Anak-anakku mau jadi apa nanti ini. Berapa banyak kita yang khawatir. Berapa banyak jemaat, keluarga-keluarga yang khawatir. Kita bawa ke dalam doa. Tuhan, kuserahkan anakku, kuserahkan keluargaku Tuhan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan Engkau menyertai keluargaku, istriku, suamiku, dan anak-anakku, orang tuaku. Supaya mereka tidak menyimpang daripada Tuhan. Dan jikalaupun hari ini pun mereka menyimpang, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Engkau menjamah hatinya. Supaya roh Tuhan hinggap kepada mereka. Dan mereka mengalami perubahan, pertobatan, dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Amin saudara. Begitu juga dengan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita harus berperang supaya di dalam saat kita melayani, kita boleh melihat pintu terbuka. Ada banyak jiwa-jiwa melalui penginjilan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan banyak orang-orang yang diselamatkan. Banyak orang-orang yang rindu datang beribadah kepada Tuhan. Hati yang dingin, hati yang beku itu dipenuhi oleh kuasa api Roh Kudus. Sehingga hati mereka yang dingin boleh kembali cair dan mereka boleh berapi-api untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang menjadi doa kita. Kemudian saat ini ada mission trip di Pulau Rupat. Dan mereka, anak-anak para mahasiswa TNG sekarang sedang melayani suku Tanjung Sama, suku Apit, dan juga di Pulau Rupat, melayani anak-anak, melayani pemuda, melayani orang tua. Kita perlu doakan mereka, topang mereka. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan, kita hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita doakan mereka supaya terbuka pintu Injil, terbuka berita keselamatan di Pulau Rupat, di Tanjung Sama. Kalau kita mendengar ada banyak di sana pekong-pekong penyembahan berhala, perlu kita perangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya tidak ada kuasa-kuasa si jahat yang mencelakai jemaat Tuhan, anak-anak kita yang sedang melakukan pelayanan di sana. Kita harus perangi. Sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga hari Senin nanti kita ada family gathering. Kehidupan dengan tema membangun kehidupan doa di dalam keluarga. Supaya keluarga-keluarga masuk ke dalam satu persekutuan doa. Orang tua, anak-anak berdoa. Ada hidup rukun di dalam keluarga, amin. Hidup rukun, hidup bersahati, dibangunlah keluarga yang kuat atas gereja ini. Ini juga menjadi doa kita. Dan juga doa-doa lainnya yang Tuhan sudah siapkan di hati saudara. Di hati saudara. Di hati saudara. Kita akan naikkan doa kita pada sore hari ini. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita saudara. Itu tadi ada beberapa